Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana? Gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran, para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga, tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian, tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil mengungguk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. "Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung." "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. "Ini apa, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Itu emas murni, tuanku, sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri." Sejak saat itu sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. "Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas.
Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik."
orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya, suatu pagi istana kerajaan tiba-tiba diliputi duka. Seorang pejabat tinggi kerajaan wafat secara mendadak, tepat di hadapan sang raja saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ada yang bilang pejabat itu terkejut melihat banyak uang. Ada pula yang curiga ia tertimpa kutukan rakyat miskin yang dizalimi. Istana pun menjadi gaduh dengan bisik-bisik tak sedap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, raja mengadakan upacara pemakaman megah di halaman istana. Semua pejabat hadir, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Tapi tiba-tiba seorang dukun tua berjubah gelap datang menembus kerumunan. Dengan suara berat ia berseru, "Yang mulia, aku bisa menghidupkan kembali orang mati." Semua mata memandangnya, setengah kagum, setengah ragu. Dukun itu pun lanjut bicara, "Aku hanya minta 1000 dinar sebagai jaminan. Bila berhasil, tambahkan 2000 lagi. Bila gagal, silahkan hukum aku." Raja nyaris menyetujui tawaran itu. Matanya berbinar oleh harapan. Namun seorang penasihat kerajaan yang cerdik segera membisik, "Yang mulia, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas mengujinya dahulu sebelum uang negara melayang?" Tak lama Abu Nawas muncul. Wajahnya serius, tapi mata jenakanya menyapu seluruh hadirin. Ia mendekati si dukun dan bertanya tenang, "Benarkah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Sang dukun menjawab yakin, "Tentu, aku hanya butuh ruang tenang, air mawar, dan waktu 3 jam." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Baiklah, sebelum engkau menghidupkan, aku ingin mengujimu dengan hal sederhana lebih dahulu." Semua menahan nafas. "Bukan menghidupkan mayat," lanjut Abu Nawas, "tapi cukup suruh mayat ini berdiri sendiri dulu." Suasana hening, wajah sang dukun pucat. "Apa maksudmu?" katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau kamu memang bisa menghidupkan, menyuruhnya berdiri pasti lebih mudah, bukan? Cobalah, kami ingin melihatnya berdiri." Sang dukun panik. "Itu tidak mungkin, mayat ya pasti rebahan." Abu Nawas melangkah maju, suaranya lantang, "Nah, kalau menyuruh berdiri saja tak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa menghidupkannya? Bukankah berdiri itu bagian dari hidup?" Raja tertawa terbahak-bahak. Para prajurit pun akhirnya menyadari tipuan itu dan ikut tergelak. Sang dukun yang wajahnya kini pucat pasi langsung kabur terbirit-birit, bahkan nyaris jatuh tertimpa keranda mayat. Sebelum ia lenyap dari pandangan, raja berseru sambil tersenyum, "Abu Nawas, engkau memang tidak menghidupkan orang mati, tapi kau telah menghidupkan akal sehat kami yang nyaris mati." Cerita selanjutnya, pada suatu hari raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini, istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah,
dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap. 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja. "Tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam. "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, baginda raja bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka," balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojok rumah,
Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati, Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda." Akhirnya, keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung itu kepada Baginda Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Baginda Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tak mungkin melawan. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja penuh dengan emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujar menteri istana dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau kau tidak ingin menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas, mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir." Raja bertanya heran, "Penyihir yang mana, wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas menjawab, "Dua orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya Paduka. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Abu Nawas, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru.
Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah, tegas Abu Nawas. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda. Perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja, dan keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat, Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. "Wahai pedagang bawang," kata Abu Nawas, "bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat?" Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan dan mahkota permata di kepala. "Aku adalah Dewa Rezeki," suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar Dewa Rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa Rezeki tersenyum lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap Dewa Rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak? Atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa Rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak." "Lalu engkau ingin apa dariku?" tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul." Dewa Rezeki tertawa lebar. "Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya, dan tiba-tiba semuanya menghilang.
koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup. Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi, dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini, rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Kisah selanjutnya. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya, 100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapih dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening, semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan, ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia? Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, "Hanya itu pertanyaannya, Tuan?" Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan, ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. "Katakan padaku, wahai pendeta Lucien, apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucien terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi. Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata?" "Iya, aku pernah merasakan itu," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya
bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa. Pendeta Lucian terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucian semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "jika engkau berkata bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada." Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Tuan Abu Nawas, tolong aku Tuan." "Ada apa anakku? Mengapa kau menangis?" ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. "Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang, nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini Tuan." Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, "Ayo nak, kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat." Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba pendeta Lucian berdiri dengan penuh amarah. "Abu Nawas, kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. "Wahai pendeta Lucian, kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja kami ingin bukti keabsahan wahyu," jawab pendeta Lucian. Abu Nawas menghela nafas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. "Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada. Jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati." Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucian terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu?" Pendeta Lucian tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucian kemudian berkata, "Semua orang memiliki rasa belas kasihan," katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. "Tepat. Naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu?" Pendeta Lucian hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, "Saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya. Sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar." Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah.
Pendeta yang duduk di sebelah pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. "Itu hanya permainan kata-katamu, Abu Nawas," katanya, "tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah." Abu Nawas terkekeh, lalu ia berbalik menghadap para pendeta. "Baiklah," katanya, "jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, "Apakah kalian melihat ini?" Semua orang mengangguk. "Ini adalah kurma," kata Abu Nawas. "Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini?" Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama?" Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-ngangguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Matteo mencoba tetap tenang. "Itu hanyalah hukum alam," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hukum alam? Ah, jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya?" Pendeta Lucien menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas, tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "kami akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia?" Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucien dengan tatapan penuh arti. "Aku akan menjawab pertanyaan ini," katanya, "tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah." Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucien dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucien, pendeta Miguel, dan pendeta Matteo. Pendeta Matteo angkat bicara dengan wajah memerah. "Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat. Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan?" Lanjut pendeta Miguel, "Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia." Pendeta Lucien dan Matteo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. "Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa.
Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya. Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam. Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya? Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. Silahkan. Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. Kalian semua melihat matahari di atas sana. Semua orang mengangguk. Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari? Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap pendeta Miguel. Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada? Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucien dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersorak kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. Begitu pula dengan wahyu, lanjut Abu Nawas. Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya, bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata. Pendeta Mateo berdiri dengan gusar. Tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat, katanya. Abu Nawas tertawa. Benar, tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka. Kerumunan semakin heboh. Pendeta Lucien tampak frustasi, namun pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, jawaban yang cerdas Abu Nawas. Namun Abu Nawas balik bertanya, jika kalian mengaku memiliki wahyu, apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain? Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan bahwa hanya ajaran mereka yang benar, tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucien menunduk lalu menghela napas panjang. Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri. Abu Nawas melanjutkan, jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta. Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup. Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak pendeta Miguel dengan ringan. Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu? Pendeta itu mengangkat alisnya. Apa itu? Abu Nawas mengusap perutnya. Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki? Pendeta Miguel tertawa kecil. Tidak Abu Nawas, untuk itu kau harus makan seperti manusia biasa. Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. Baiklah kalau begitu, siapa yang mau mentraktirku makan malam? Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun, dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, terima kasih Abu Nawas, kami belajar banyak darimu hari ini. Abu Nawas tersenyum. Aku juga belajar banyak dari kalian, sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya. "Kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut,
Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami, tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil, ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan dada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak?
lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.